Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Baiklah, kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang model penelitian tafsir dan hadis. Di sini saya menjelaskan pengertian model penelitian tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata al-fars yang bermakna menjelaskan dan membuka, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka orang-orang yang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Quran Surah Al-Furqan. Sedangkan secara istilah yang dikutip oleh Asy'uti dari Az-Zarqashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Abu Dinata ada 3 ciri utama tafsir, yaitu yang pertama, objek pembahasannya adalah kitabullah atau Al-Quran. Yang kedua, tujuannya untuk menjelaskan, menerangkan, menyikapi kandungan Al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang sudah ada penafsiran Al-Quran, kandungan Al-Quran yang semakin membuktikan kebenaran itu yang mendorong sebuah penelitian. Ada 2 definisi penelitian yang telah dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, penelitian merupakan suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Yang kedua, penelitian merupakan usaha yang secara sadar disirahkan kepada untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Yang kedua, model penelitian tafsir dan hadis. Model penelitian tafsir. Di sini kami mengambil model penelitian tafsir ialah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah tafsir yang dikarang oleh 2 imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asy'uti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufassir atau ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Mahalli Al-Misri. Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla Al-Kufra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Al-Mahalli dilahirkan pada tahun 791 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1388 Masehi dan wafat pada hari pertama tahun 864 Hijriah dan atau 1460 Masehi. Bahkan ada yang menyebutkan wafatnya tahun 1455 Masehi. Al-Mahalli belajar dan berguru kepada ulama yang masyhur pada masa itu. Yang kedua, Imam Jalaluddin Asy'uti adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1445 Masehi atau 849 Hijriah. Semua sepak berterjang dalam kehidupannya hanya untuk ilmu dan ilmu. Nama lengkapnya adalah Jalaluddin Abu Fat Abdurrahman bin Al-Kamal Al-Abikabir bin Muhammad bin Sabiquddin bin Usman bin Muhammad bin Khidir bin Ayyub bin Muhammad bin Syekh Imamuddin Al-Hadir As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada permulaan bulan Rajab di bagian timur kota Mesir, tepatnya di kota Hudairiyah. Nah, ada lagi jika mau panjang sanad-sanadnya karena dalam tafsir Ibnu Katsir sanadnya yang dipotong. Tafsir paling tua ditulis oleh Imam
Abu Zakbar Ibnu Zarir At-Tabari 24 cm panjangnya. Nah, dulu kita merasa paling hebat, merasa paling besar karena tafsir yang dibaca tebal, namanya Tafsir Al-Kabir Miftahul Gaib. Selanjutnya, model penelitian hadis yang akan dijelaskan oleh saudari kami Wilda Angriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model penelitian hadis. Tidak cukup bagi kita mendengar suatu hadis, kemudian kita menyampaikan maknanya seperti ini, seperti itu. Di dalam pembagian hadis diantaranya ialah tafsir yang lebih tebal, namanya Tafsir Al-Kabir Miftahul Gaib. Hadis ini sangat populer. Para tokoh tafsir tersebut mempunyai murid-murid dari para tabi'in di kota-kota tempat mereka tinggal, seperti di Mekkah. Ada Sa'id bin Zubair, Mujahid bin Zab yang ketika berguru kepada Ibnu Abbas. Di Madinah ada Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam yang ketika ia berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Di Irak ada Al-Hasan Al-Basri, Amr As-Sa'bi yang ketika ia berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Dari penafsiran Rasulullah, penafsiran sahabat-sahabat serta penafsiran tabi'in dikelompokkan menjadi satu kelompok yang selanjutnya dijadikan periode dalam perkembangan tafsir. Periode pertama tersebut berlaku sampai berakhir masa tabi'in. Pada periode kedua, hadis-hadis beredar dengan pesatnya dan bermunculan hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian beberapa persoalan perubahan sosial yang belum pernah terjadi atau persoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, pengertian model penelitian hadis yang akan dijelaskan oleh saudari kami Wilda Angriani. Untuk mengeluarkan karakter orangnya supaya mudah diteladani. Selanjutnya ialah Al-Mu'jam. Jika ada ulama-ulama mencari hadis-hadis dibuka satu persatu lalu terlalu lama karena mencarinya, maka disebutlah satu perumusan yang dikenal dengan Mu'jam. Kitab Mu'jam ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Dan yang terakhir ialah Al-Mukhtarat. Jadi, kalau kita ingin mencari hadis, sumbernya ada di kitab, yaitu kitab Musadirul Hadis. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil penjelasan model penelitian tafsir dan hadis. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.